Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 473 Penghancuran Diri Sendiri. Seolah-olah semua pihak yang terlibat telah menerima berita itu. Semua toko di kedua sisi jalan, bahkan kios-kios di pinggir jalan, menutup pintu mereka begitu hari mulai gelap. Dengan datangnya malam, tidak ada yang tinggal di luar. Kota Kludimun dipenuhi dengan keheningan yang aneh dan suasana yang berat. Sampai jalan utama dikelilingi oleh satu skuadron tentara. Skuadron tentara berbaris menuju kediaman Feng. Langkah kaki mereka yang kacau bergema keras dan jelas di malam hari. Semua pihak dan klan yang mendengar kabar burung itu mengirim orang-orang mereka untuk mengejar para prajurit guna memeriksa keadaan. Para utusan kembali, satu persatu, untuk menyampaikan berita itu dengan cepat. Negeri Sun Glory sedang kacau. Terjadi kerusuhan besar di negeri itu. Kota Kludimun tidak akan tenang malam ini. Kota itu ditakdirkan untuk bermandikan darah. Orang-orang sudah bisa meramalkan siapa yang akan menjadi pemenang dan pecundang, mereka tidak harus menyaksikan akibatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Putra Murombo yang paling menonjol, pangeran ketiga, telah meninggalkan kota Bulan Berawan. Tujuannya tidak diketahui. Anak-anaknya yang lain tidak memiliki prestasi. Selain itu, generasi tua keluarga kerajaan Murong telah mengasingkan diri. Hanya Murombo yang ditinggal sendirian. Sekarang, orang-orang mendengar bahwa ia menderita penyakit aneh. Kultivasinya hancur dan ia menjadi tua dalam waktu beberapa hari. Ia dikatakan sebagai pria parubaya yang tampak seperti orang tua yang layu. Garis keturunan klan Murong sudah habis. Sekarang dia mengerahkan seluruh pasukan kota Bulan Berawan untuk mengepung kediaman Feng. Menurut berita, Murombo menduga bahwa keluarga Feng berada di balik penyakitnya. Oleh karena itu, dia harus menangkap Nona Feng dan Feng Xiao yang masih koma untuk menyerahkan penawarnya. Tetapi hal seperti itu kedengarannya tak masuk akal di telinga mereka. Kesetiaan klan Feng tak tertandingi di seluruh negeri Sun Glory. Bagaimana mungkin mereka meracuni Murombo? Bahkan jika ini benar, Murombo pasti telah melakukan sesuatu yang memicu reaksi ini. Kalau tidak, apakah klan Feng akan melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi, Feng Xiao masih dalam keadaan koma saat ini. Patriark tua Feng hilang dan keberadaannya tidak diketahui. Hanya Nona Feng yang tersisa. Bagaimana mungkin dia bisa menyerang Murombo? Banyak orang mengira bahwa Murombo menjadi terlalu curiga terhadap klan Feng karena penyakitnya yang parah. Kalau tidak, siapa yang akan mengerahkan seluruh pasukan kota untuk mengepung kediaman Feng, meskipun tahu bahwa tempat itu dijaga dengan ketat? Bukankah ini sama saja dengan menghancurkan diri sendiri? Orang-orang dari berbagai kekuatan dan klan pergi ke kediaman Feng. Mereka tidak bermaksud untuk terlibat. Mereka hanya ingin menonton kejadian itu dan memastikan spekulasi mereka. Berbeda dengan situasi di luar, semuanya berjalan seperti biasa di kediaman Feng. Feng Xiao melakukan kultivasi tertutup sementara Feng Jiu memimpin kediaman Feng. Begitu dia mendengar berita itu, seluruh sudut kediaman dijaga ketat. Kali ini mereka tidak melangkah keluar, melainkan bersiap-siap untuk bertempur di dalam kediaman. Feng Jiu sedang menyeka belati di dalam halamannya. Leng Xuang dan Leng Hua berdiri di belakangnya. Pada saat ini, suara letupan terdengar dari luar. Ketiga orang itu tidak dapat menahan senyum. Mata mereka berbinar karena tawa. Kalian bisa mendengar suara tidak senonoh itu dari jauh. Kupikir kalian berdua akan bersembunyi di kamar dan tidak keluar. Feng Jiu mendongak dan tatapannya tidak diarahkan pada penguasa neraka, tetapi pada dua pria di belakangnya. Dokter Hantu, Nona. Anda hebat, jadi tolong ampuni kami. Kata Grey Wolf dengan canggung. Kedua kakinya dijepit. Dia menahannya dengan putus asa, tetapi perutnya terus keroncongan dan suara kentut yang keras keluar.